rumor yang saya dengar sih seperti itu, tapi kenyataan di lapangan yang saya rasakan ya ada benernya juga gitu loh. Halo Remisa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya SA Production. Untuk saudaraku sebangsa tanah air, saya doakan semoga kalian dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Oke Remisa, di video kali ini saya akan membahas mengenai banyak sekali ya pertanyaan yang masuk. Yang pertanyaan paling mendasar ini itu, Mas, apa benar Taiwan itu sedang diguncang krisis dan banyak pabrik yang bangkrut? Oke Remisa, sebelum kita membahas itu, yang belum subscribe silahkan subscribe, yang belum komentar silahkan tambahkan di kolom komentar bila ada pertanyaan ya Remisa. Oke gini Remisa, menanggapi pertanyaan tersebut, saya ini nggak bisa memastikan ya Remisa, nggak bisa langsung memvonis Taiwan lagi kena badai krisis moneter. Tapi yang saya rasakan sendiri ya, contohnya di pabrik saya ini ya Remisa. Dulu saya waktu pertama masuk sini tuh lemburannya kenceng Remisa. Tapi setelah kemarin tuh kena pandemi itu lemburannya kurang, produksinya juga nggak begitu kenceng-kenceng amat ya. Tapi saya nggak bisa memastikan, nggak bisa ngarani gitu. Wah Taiwan dalam kena badai krisis moneter gitu, saya nggak berani Remisa. Takutnya nanti saya disomasi oleh banyak orang. Nah, soalnya berhubungan langsung dengan negara itu ya. Tapi yang saya lihat faktanya di lapangan itu ya Remisa, banyak teman-teman saya itu yang pabriknya dulu ya lemburannya kencang tapi sekarang kok lesu gitu kan, kemungkinan besar ya seperti itu gitu. Dan kemarin itu kan ada pandemi kan, jadi itu untuk sektor pengiriman TKA dari negara pengirim seperti kawasan Asia Tenggara itu sedang macet ya. Jadi kalau kita di Taiwan itu yang mencari pabrik pindah itu enak Remisa, kita bisa pilih-pilih. Tapi untuk sekarang jangan harap ya Remisa kita mendapatkan pabrik yang bagus untuk yang mau pindahan gitu. Karena proses dari Indonesia, dari Filipina, Vietnam dan Thailand sudah masuk slosh gitu loh. Jadi kebanyakan para majikan itu memilih dari negara asalnya atau negara pengirim itu karena yaitu tadi agensi lebih diuntungkan karena biayanya itu gede. Kalau pindahan kan cuma sedikit keuntungannya gitu. Dan kedua itu majikan lebih suka yang non ya. Nggak semua majikan lah. Kalau non itu kan nggak terlalu banyak omongan, nggak terlalu menuntut kan. Ibaratnya nurut gitu loh. Kalau yang ex Taiwan kan wah ya seperti itulah, kalau yang X banyak ini itu gitu loh. Ibaratnya banyak bantai kepada para bos-bos, para mandor gitu apabila dibilangin pada berani. Kan mereka sudah tahu aturan mainnya gitu. Itulah Remisa. Itu kemarin teman saya itu pabriknya itu banyak yang sepi ya Remisa. Sekarang banyak pabrik yang tumbang gitu loh. Jadi untuk teman-teman yang mau ke Taiwan dipikir-pikir dahulu ya. Menjadi pertimbangan lah sebelum kalian tanda tangan job, dipastikan dulu apakah ada tidaknya lemburannya. Kalau di PK itu enggak menjamin toh Remisa. Kemarin aja teman saya dari Cilacap itu ya, di PK tertera 70 jam sampai 100 jam lemburannya, sampai sini enggak ada lemburannya Remisa. Itu enggak bisa dipastikan ya. Yang penting kalian gini loh, kalau mau daftar ke Taiwan, madep mantep artinya niat nawe itu ngulir rezeki gitu loh. Nggak usah bimbang. Kalau kalian bimbang ya nggak usah daftar. Kalau sementing kalian madep mantap, dipastikan dulu apakah ada lemburannya atau tidak. Karena untuk saat ini ya Taiwan lagi nggak baik-baik saja. Karena yang saya rasakan ya, harga kebutuhan pokok juga mengalami kenaikan. Nggak begitu signifikan sih. Contohnya kayak saya beli gorengan ya biasanya 50 NT sekarang naik jadi 60 atau 70, biasanya kan 50 gitu loh. Itulah contoh kecil. Nah, kalau harga rokok sih sama saja lah, belum ada kenaikan. Jadi perlu dipertimbangkan ya untuk para calon TKI yang mau daftar ke Taiwan. Bener nggak sih kabar seperti itu? Katanya Taiwan sedang kena krisis badai moneter. Katanya sih ya rumor yang saya dengar sih seperti itu, tapi kenyataan di lapangan yang saya rasakan ya
ada benernya juga gitu loh. Contohnya pabrik saya ini biasanya tahun-tahun kemarin tuh ya misal 4 bulan atau 3 bulan sebelum Konian Lebaran Cina itu lembure itu produksinya gede-gedean misal kencang-kencangan. Tapi entah sekarang 2 tahun kepungkur nih 2 tahun sebelumnya ini biasa-biasa saja misal, nggak begitu kencang-kencang amat lah pabriknya ini. Padahal pabrik gede loh ini. Skala industrinya ini lumayan gede, tapi 2 bulan atau 3 bulan sebelum Konian itu malah di tahun ini ya kok malah sepi gitu. Biasanya kan bulan 11 12 kan rame itu lemburannya. Kita kan untuk menyetok barang kan biasanya libur 2 minggu atau 1 minggu itu Konian itu. Tapi ini kok sepi banget itu. Ya kemungkinan seperti itu. Tapi untuk saat ini yang mau mencari pabrik pindahan itu agak sulit ya, karena kebanyakan yang dari negara penempatan sudah mengirim, dan di Taiwan sendiri karantinanya sudah dihapus ya, jadi biayanya mungkin agak sedikit murahan. Murah mahalnya itu tergantung dari PJTKI kalian ya. Kalau di PJTKI kalian masih menerapkan biaya karantina, itu adalah bohong. Karena di Taiwan sendiri sudah dihapuskan, sudah resmi nggak ada karantina, karena Taiwan sendiri menganggap COVID sekarang ini adalah flu biasa. Jadi kalau kita kena flu cukup beli obat di warung saja gitu. Karena Taiwan sudah menganggap corona sebagai endemi ya, bukan pandemi, jadi berdampingan dengan virus. Tapi alhamdulillah yang penting tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan ya misalnya. Jadi itu ya jawaban saya atau tanggapan saya mengenai apakah Taiwan ini bisa dikatakan kena krisis moneter. Saya nggak bisa memastikan, tapi yang saya rasakan memang seperti itu. Seperti yang saya jelaskan tadi, rasa-rasanya itu ya kayak ngono misalnya. Ini malah lucu misalnya, teman saya ini adik kelas saya waktu sekolah dulu. Dia ini sudah sampai Taiwan misalnya. Pabriknya itu mah nggak jelas produksinya. Katanya penyaringan udara ya misalnya. Lemburannya loh, Sabtu Minggu wajib lembur. Tiap hari itu lemburannya 4 jam loh. Dia sudah sampai Taiwan itu 3 minggu yang lalu. Kemarin dia tuh inbox saya, katanya tuh sudah sampai di Taiwan, di kawasan tempat saya ini. Lalu saya suruh dia untuk share lokasinya di mana. Malah lokasinya dekat sini, dekat pasar sore ini malah. Nah, saya tanya, dapat pabrik apa gitu? Ya itu tadi pabrik pemurnian udara gitu misalnya. Tapi lemburannya ya lumayan ya misalnya. Nah pabrik saya yang pabrik gede ini enggak begitu kencang malah. Ya itu tadi kembali ke rezeki masing-masing ya misalnya. Jadi saya nggak bisa memastikan, nggak bisa ngarani apakah pabrik ini bagus, pabrik itu bagus. Jadi kembali ke rezeki masing-masing ya Remisa. Oke Remisa, begitulah tanggapan saya mengenai pabrik di Taiwan untuk saat ini. Semoga menjadi edukasi buat para calon TKI yang sedang daftar ke Taiwan. Oke Remisa, terima kasih sudah menonton. Dan apabila ada pertanyaan, silahkan tambahkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang devisa.